Salam Patunggilan. Jemaat dan umat Kristiani dimanapun berada, saat teduh bersama Tuhan kali ini akan mengajak kita menghayati sebuah tema, bersyukur dengan bersaksi. Bacaan yang akan menghantar kita untuk menghayati tema tersebut terambil dari Kisah Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Kisah Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami yang mengkhususkan waktu kami untuk menghayati akan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerangi hati kami mampu mengerti, dan Tuhan menganugerahi kami dengan kekuatan untuk melakukan firman dan kehendak-Mu ini. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, melalui bagian Alkitab saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Stefanus. Ada 3 hal yang menarik untuk kita perhatikan tentang Stefanus ini. Yang pertama, Stefanus adalah salah satu pengikut Kristus yang sangat diberkati. Nama Stefanus itu sendiri sudah melambangkan tentang berkat bagi dirinya. Stefanus berasal dari kata Stefanos yang berarti mahkota. Dan di dalam catatan Alkitab kita bisa melihat bagaimana berkat-berkat iman dan kehidupan itu diterima oleh Stefanus. Ayat yang kelima dari Kisah Rasul 6 ini dengan jelas mengatakan, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Demikian pula di ayat 8 bacaan kita, Alkitab mencatat, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Hal ini menunjukkan betapa Stefanus adalah orang yang dipilih dan diberkati oleh Tuhan. Adapun hal kedua yang menarik untuk kita renungkan. Sekalipun Stefanus adalah orang yang diberkati dan dipilih oleh Tuhan, Stefanus mau melayani bersama-sama dengan rekan-rekan atau saudara-saudara sepersekutuannya yang lain. Sekalipun dia orang yang diberkati, dia tidak menganggap dirinya lebih dan kemudian melakukan kesaksian ataupun pelayanan itu secara sendiri. Tidak, tetapi Stefanus mau melayani bersama-sama dengan saudara-saudara persekutuan yang lain. Hal ini menunjukkan betapa dia adalah seorang yang rendah hati. Dia bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang diterimanya, dan itu semua diungkapkan melalui kesaksian dan pelayanannya bersama dengan saudara-saudara persekutuan yang lain. Ini adalah hal yang patut kita teladani. Dan catatan yang ketiga yang menarik untuk kita renungkan. Sekalipun Stefanus adalah seorang dengan pribadi yang menarik, ternyata tetap ada pihak-pihak yang tidak senang dan ingin menyingkirkan Stefanus. Itu nampak di dalam bacaan kita tadi. Nah, untuk itu kita patut untuk merenungkan. Apapun yang kita lakukan, siapapun kita, sekalipun yang kita lakukan adalah kebaikan-kebaikan, pasti ada pihak-pihak yang tidak senang terhadap kita.
Namun itu tidak membuat kendor semangat Stefanus untuk tetap melayani dan bersaksi di dalam kehidupannya. Mari, melalui tokoh Stefanus ini kita belajar. Meskipun keadaan kehidupan kurang baik, meskipun situasi kurang mendukung, kita tetap dipanggil untuk bersyukur kepada Tuhan yang baik kepada kita melalui segenap apa yang bisa kita lakukan sebagai kesaksian dan pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Di bidang apapun, dengan talenta apapun, mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui karya-karya kita. Dan ingat, sekalipun ada hal-hal yang kurang mendukung kesaksian dan pelayanan kita, meskipun ada pihak-pihak yang kurang senang dengan kesaksian dan pelayanan kita, mari kita tetap melakukannya sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Dan yakinlah kita akan dimampukan karena Dia yang kita layani adalah Dia yang menopang kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.